Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Timur Tengah Utara masa bakti 2025-2030 resmi dilantik oleh PLT Ketua PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur Alfridus Briaseran. Pelantikan pengurus PMI tersebut berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati TTU pada Senin 23 Juni 2025. Andina Winang Tuneng Tias dilantik sebagai Ketua PMI Kabupaten TTU periode 2025-2030, menggantikan Kristiana Muki yang sudah purna tugas. PLT Ketua PMI Provinsi NTT Alfridus Briaseran memberikan apresiasi tinggi kepada pengurus PMI TTU yang baru dilantik dan menyampaikan terima kasih kepada pengurus sebelumnya yang telah mendedikasikan diri secara baik dalam upaya membesarkan PMI di TTU. Dalam kesempatan tersebut, PLT Ketua PMI Provinsi NTT juga menyampaikan bahwa PMI TTU akan berkolaborasi dengan Pemda TTU dan akan rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak takut untuk mendonorkan darahnya. Selain itu, PMI TTU juga akan meningkatkan kapasitas dan bantuan kemanusiaan melalui kerjasama cross-border dengan PMI Timor Leste. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salle Kebo pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemda TTU akan selalu mendukung organisasi PMI dalam melaksanakan setiap program kerja yang direncanakan. Ya, itu difasilitasi oleh PMI Pusat pada tahun 2023. Itu sudah kerjasama, penandatangannya dulu di kerjasama antara pemerintah, tetapi ditindaklanjuti oleh PMI. Kita tanda tangan antara PMI dengan Palang Merah Timor Leste dan Palang Indonesia itu di Mutaain. Nah, tindak sudah melaksanakan kegiatan itu adalah peningkatan kapasitas, juga ada bantuan-bantuan. Ada bantuan dan nanti ini ada, kalau saya tidak salah, di tiap kabupaten 5 desa. Ya, kalau bisa 5 desa yang ada perbatasan dengan Timor Leste. Sehingga kalau ada kejadian-kejadian yang misalnya terjadi di Timor Leste, ya mereka bisa, kita yang di desa-desa perbatasan itu bisa memberi bantuan. Demikian pun sebaliknya. Kalau ada terjadi di kita, mereka di sebelah juga bisa bantu kita. Karena Palang Merah itu lintas negara. Berarti dalam kerjasama juga akan melibatkan PMI di kabupaten-kabupaten perbatasan. Ya, perbatasan. Berarti Belu, TTU, Malang. 3 kabupaten ya? 3 kabupaten ini ya kita bersyukur karena 3 ini pengurusnya ada, PMI-nya ada. Kita dorong. Maka tadi saya minta kepada Ibu Andina supaya dengan Pak Bupati dan Pak Wakil supaya kalau bisa kita di sini ada UDD-nya. Sesuai dengan instruksi Bapak Bupati, mungkin hal terdekat adalah kita kerjasama dengan pemerintah untuk ya tadi OPD wajib untuk melakukan donor darah. Terus kita mulai masuk ke OPD anak-anak muda, lalu juga hal terdekat kita sosialisasi dulu. Karena kebanyakan yang saya lihat kayaknya orang takut untuk melakukan donor darah sih. Kita paling dekat talk show di Car Free Day itu udah paling benar. Soalnya yang namanya orang olahraga, terus bangun pagi, sudah pasti dia peduli akan kesehatan. Ini ke depan kerjasama kita lintas sektor, seperti apa kita mau bangun kolaborasi dengan pihak-pihak mana saja? Tadi Belu juga sudah membuka ruang sebesar-besarnya, terus kita mau mungkin berkunjung ke UDD Kupang dulu, kita studi banding di PMI mana tadi? Semarang itu besar. Terus kita juga tadi ada yang dari Australia, kita mau coba kerjasama dengan pihak luar karena kita juga masih banyak belajar. Dia sudah vakum 6 tahun ya Pak Dery, sudah vakum 6 tahun, jadi mungkin banyak hal-hal yang kita harus kejar. Dari sisi komposisi kepengurusan sudah oke, sudah lengkap. Sudah, puji Tuhan, semua tidak ada yang disuruh, malah menyerahkan diri. Jadi itu yang saya mau, karena menunjuk orang itu lebih sulit ketimbang mereka yang saya menanti orang menawarkan diri. Tapi tidak perlu sulit-sulit, mereka semua datang dengan kesadaran penuh. Jadi puji Tuhan, sudah fix. Kita juga di
hibah untuk perbaikan sarana prasarana dan penyiapan alat yang sangat urgent dibutuhkan untuk berjalannya PMI di awal ini. Memang tidak maksimal, tetapi kita pemerintah daerah harus hadir untuk itu. Untuk kemudian roda pekerjaan di Palangkaraya ini bisa segera melayani kemanusiaan. Harapan Pak Bupati untuk pengurus yang baru? Harapan saya ya pengurus yang baru ini jabatan jangan hanya sebagai formalitas, rutinitas, tetapi ada tanggung jawab besar yaitu melayani kemanusiaan. Itu yang harus jadi prioritas. Jadi jangan kebanyakan di kita jabatan itu hanya sebagai formalitas. Habis dilantik hanya mau ketuanya saja, mau jadi pengurus saya, tapi kerja tidak ada. Itu tidak boleh. Jadi harus kerja karena ini adalah kerja kemanusiaan, panggilan harus full untuk melayani masyarakat kita, terutama di salah satunya bidang donor dana. Dari Timur Tengah Utara, Edi Kevi, AFB TV melaporkan.